pahalanya lebih besar di ujung-ujungnya. Ramadan dibagi dalam 10 malam Ramadan. 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam ketiga itqum minan nar. 10 malam pertama kasih sayang, 10 malam kedua ampunan, 10 malam ketiga itqum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Lihat pahalanya luar biasa. Tala'al badru alaina. Berarti ini pertanyaannya terkait istiqomah. Betul? Bunda sayang, istiqomah itu ringan apa berat? Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Kenapa istiqomah itu berat? Karena pahalanya surga. Quran surat Fusilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah, maka akan datang kepada mereka malaikat. Seraya malaikat itu mengatakan jangan takut, jangan sedih. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan surga yang Allah siapkan untuk mereka. Berarti istiqomah itu beratnya luar biasa, iya. Terus gimana caranya biar mengembalikan semangat kami untuk ibadah, untuk sholat taraweh? Setidaknya ada 3 bekal yang harus kita miliki untuk mengembalikan semangat kita yang telah kembali dan pergi. 1, tingkatkan imannya. Tingkatkan apa? Tingkatkan iman, yakinnya ke Allah. Ibu sayang, bunda sayang, hidup kita gak lama. Betul gak? Kalau bunda lagi males ibadah, ingat hidup kita gak lama. Boleh jadi besok luka kita mati. Betul? Ramadan tahun ini kita masih bisa bertemu. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita, teman kita yang Ramadan tahun lalu masih bareng sama kita. Sekarang banyak di antara mereka yang telah kembali kepada Allah. Betul? Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Jangan-jangan tahun depan kita gak ketemu Ramadan lagi. Selagi punya kesempatan, ayo yakinkan di hati. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Betul? Yang kedua, tambahkan ilmunya. Belajar di jalan dakwah, tahu keutamaan sholat taraweh. Bunda sayang, kalau satu amalan bunda tahu keutamaannya, semangat gak menjalankannya? Betul? Semangat karena tahu keutamaannya. Giat karena tahu pahalanya. Bunda akan semakin serius sungguh-sungguh menjalankannya. Dan yang ketiga, agar kita bisa istiqomah, temukan lingkungan yang baik. Ternyata mohon maaf, salah satu faktor yang bikin hidup kita gak baik, jangan-jangan kita berteman sama yang gak baik. Betul gak? Maka 3 bekal agar istiqomah. 1, tingkatkan imannya. 2, tambahkan ilmunya. 3, temukan lingkungan yang baik. Betul? Kalau sudah begini, insya Allah kita akan semangat sampai akhir Ramadan kita. Betul?
Karena biasanya bunda saya yang berat tuh kan di ujung-ujungnya. Betul nggak? Padahal pahalanya lebih besar di ujung-ujungnya. Ramadan dibagi dalam 10 malam Ramadan. 10 malam pertama rahmat. 10 malam kedua maghfirah. 10 malam ketiga itqum minan nar. 10 malam pertama kasih sayang. 10 malam kedua ampunan. 10 malam ketiga itqum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Lihat pahalanya luar biasa. Perhatikan bunda, 10 malam terakhir Allah kasih pahala itqum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Berarti orang yang selesaikan sampai akhir, istiqomah sampai akhir, beresin sampai akhir, jangan-jangan dia yang dapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma semangat di awal doang, betul? Tapi justru semangatnya makin semangat sampai ke akhir. Jadi maksud AA istiqomah teh dari awal sampai akhir. Betul gak? Di akhir udah Allah kasih nih keutamaannya. Ada garis finishnya, pahalanya lebih gede, ada Lailatul Qadarnya, betul? Terbebas dari siksa api nerakanya, semua ngumpul di situ. Pertanyaannya, akhir Ramadan yang rame masjid apa pasar? Akhir Ramadan yang rame masjid apa terminal? Masjid apa stasiun? Ngapain itu? Yang mudik, yang pulang silahkan. Hati-hati di jalan. Tapi tetap jangan sampai melupakan kebaikan-kebaikan di akhir Ramadan. Betul? Cukup 1 malam aja ramai di stasiunnya. Udah nyampe di kampung, ayo penuhi masjid di kampung. Betul? Bunda mau ke pasar boleh? Boleh, silakan belanja, monggo silakan, tapi cukup sehari aja. Masa tiap hari di pasar? Emang jualan gimana? Jualan di pasar. Ya kan jualan di pasar. Iya, kan ada waktunya, betul? Silahkan kejar duniamu, tapi jangan lupakan akhiratmu. Karena bagaimanapun Ramadan boleh jadi tidak akan datang lagi kepada kita. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan siapa? Ya. Ya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati dari Masjid Taklim Al Khairat, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Izin bertanya, A. Iya, boleh Bunda, boleh. silakan. Saya mempunyai kawan. Iya. Kebetulan kawan saya sepertinya sudah memasuki puber kedua. Wah. Karena usia kita sudah memasuki 40 tahun ke atas. Dan saya perhatikan sepertinya udah mulai sering dandan gitu. Dandan. Suka agak centil-centil sedikit. Oh, centil-centil. Centil-centil. Nih centil. Sentil gitu. Apa genit gitu ya. Waktu ku kecil. Lihat ku sentil-sentil, nggak taunya centil. Centil ya, centil, suka dandan gitu kan. Pakai bedak Bu? Pakai bedak? Pakai, biasanya biasa-biasa aja itu dandannya ya heboh dikit gitu. Lipstick? Ya. Pakai. Eyeshadow? Pakai. Blush on? Jarang blush on enggak. Iya. Ya itu sepertinya udah genit-genit begitu kan. Nah ketika kita sholat taraweh, biasanya kita sholat taraweh tuh di masjid yang terdekat dengan rumah. Iya. Nah ini entah kenapa dia ngajakin saya tuh sholatnya
masjid yang jauh. Di Ataun, Puncak. Enggak, masih di daerah kita. Ya kali. Ya hanya lebih jauh dari rumah gitu ya. Saya kan bingung ya, kok kita cari masjid kenapa yang jauh-jauh gitu kan. Saya tanya kenapa sih cari masjid yang jauh, kata dia bilangnya gini, nggak apa-apa, bosen aja sholat di situ, mau cari suasana baru. Tapi saya nggak percaya gitu ya, kayaknya ada yang aneh nih. Wah, udah mulai curiga sama temen nih. Neng. Iya, agak kelihatan ya kalau yang agak genit itu. Kenapa gitu ya? Biasa mama kan agak kepo ya. Saya cari-cari ini kenapa nih ya? Ternyata apa? Ternyata dia ada yang di lirik di masjid itu. Ternyata dia gini. Gitu, bawa sajadah, bawa kena, terus kelirik. Itu ada yang lirik Bu. Iya, dan ternyata imam sholat di masjid itu mantan pacarnya. Yang jadi pertanyaan, kok ibu bisa tahu imam itu mantan pacarnya? Ya kan kita namanya besti ya, suka ngobrol-ngobrol. Bisa aja besti, biasa maunya besek besti. Besek kali buat besti. Karena teman dekat Bu ya, jadi tahu. Iya, karena dengan itu teman dekat saya, ya memang kebetulan dia sudah janda gitu ya. Janda? Oh iya. Janda. Tapi si mantannya ini masih punya istri. Saya mau menasihatinya nih, tapi bagaimana caranya gitu ya menasihati teman saya ini supaya dia tidak tersinggung dengan nasihat saya. Dan saya khawatir juga kalau tersinggung itu nanti tarawehnya tidak semangat lagi, bahkan takut tidak taraweh lagi. Bagus, gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat motivasi lain di niat sholat tarawehnya karena imamnya mantannya. Pantesan cari masjid yang jauh. Itu dia. Silakan. Bunda, inilah alasan ketika kita berbuat amal kebaikan, niatnya harus karena Allah. Kalau niatnya karena oleh, nanti tergantung Pak Oleh. Anggap aja nama imamnya Pak Oleh. Nanti gak dapat pahala, dapatnya odading. Ang Oleh. Maka bunda sayang nggak boleh berbuat sesuatu karena selain Allah. Jatuhnya nggak ikhlas. Betul? Kalau nggak ikhlas, secapek apapun amalnya nggak dapat pahala. Betul? Sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau amal itu dilakukan bukan karena Allah, tidak ikhlas, sama dengan karena orang lain, diibaratkan seperti orang yang sedang membangun istana pakai pasir, kemudian tiba-tiba datang air laut, habis, rusak, hancur, habis. Betul? Jangan dijadikan sebagai niat awal. Betul? Kalaupun pas sholat tarawih itu tiba-tiba dapat rezeki, itu mah belakangan. Karena ada gara-gara sholat tarawih dapat jodoh. Ada enggak? Tapi itu mah belakangan. Jangan dijadikan niat di awal. Kalau ibu punten niat berangkat, semoga dapat imamnya. Dapat imam. Apalagi nanti penceramahnya kasep katanya. Ayo niat ibu-ibu betul seperti itu. Ini juga harus diperbaiki niatnya. Betul nggak?
jadi wasilah aja, seneng karena cakepnya, kasepnya, baiknya, ilmunya, itu mah wasilah aja. Niatnya mah tetap harus karena siapa? Allah. Maka bunda bilang sama temennya, Ucu, Besti, jangan suka begitu. Iya Bu Sumi. Niat tarawihnya harus karena Allah. Aku memang niatnya karena Allah. Aku juga berdoa sama Allah, semoga imam itu jodohku lagi. Nih, Iya. saya juga tahu kamu lagi puber kedua. Iya Ibu Sumi. Pipi dimerah-merahin, hidung dimancung-mancungin, mata dilentik-lentikin. Iya, ini semua udah bagus. Leher hitam. Nah, bunda bilang niatnya harus karena Allah. Kalaupun kamu mau cari jodoh, jangan nyari yang udah punya tuh. Terus nyari siapa dong Ibu Sumi? Nah, jadi bunda sayang pelan-pelan nasehatinnya. Betul? Pelan-pelan ngobrol baik-baik kayak gitu. Nah, jadi Bu Sumi nasehatinnya cukup nasehatin aja. Iya. Dakwah itu artinya menyampaikan, mengajak, mempengaruhi, bukan merubah. Berubah tidaknya orang bukan karena kita. Karena siapa? Allah dan dia sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bu Sumi udah bilang sama teman ibu, dalam sholat, setelah sholat ibu berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau yang punya hati temanku, lembutkan hatinya, tetapkan hatinya. Doain sama kita. Banyak di antara kita pengen merubah orang, tapi lupa doa sama Allah agar orang itu berubah. Yang punya hati orang ini siapa? Allah. Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Masya Allah. Sampaikan salam buat temennya ibu. Dan kita juga sama. Dakwah yang paling baik itu bukan dengan kata-kata, ya, tapi dengan contoh dan dengan doa. Bunda mungkin gak tahu ya. Kalau bunda tanya sama AA, apa kebiasaan AA sebelum berceramah, berdakwah? Salah satu yang sering AA lakukan adalah berdoa kepada Allah. Mendoakan agar semua yang mendengar saya, yang melihat saya punya kelembutan hati. Karena yang melembutkan hati bukan penceramahnya. Yang lembutin hati siapa? Allah. Orang bisa suka, bisa benci bukan karena penceramahnya, tapi karena siapa? Allah. Maka sebelum AA syuting pagi ini, tadi malam kita doa sama Allah, ya Allah, siapapun besok yang ketemu dengan saya, lembutkan hatinya, bersihin hatinya, agar semua apa yang saya sampaikan bisa masuk ke dalam hatinya. Dan saya percaya semua yang berangkat dari hati pasti akan sampai kepada hati. Maka bunda daripada sibuk nyeramahin orang, yang pertama sibuk minta sama Allah yang pegang hati orang itu. Betul? Tepuk tangan buat Ibu Sumi. Pahalanya lebih besar di ujung-ujungnya. Ramadan dibagi dalam 10 malam Ramadan. 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam ketiga itqum minan nar. 10 malam pertama kasih sayang, 10 malam kedua ampunan, 10 malam ketiga itqum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Lihat pahalanya luar biasa.